Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Sandiyuda, kelahiran tahun 1983 di Jakarta. Saya lahir dan besar di Jakarta, bersekolah diantaranya di SMPN 1 Jakarta, Cikini Raya 87, lalu kemudian di SMAN 4 Jakarta di daerah Gambir, dan melanjutkan ke jenjang strata 1 sarjana sosial FISIP UI, dan di tahun 2008 saya berkesempatan mengambil studi strategis atau strategic studies di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura, sekaligus juga menerima Certificate in Terrorism Studies di International Center for Political Violence and Terrorism Research Singapura. Di jenjang doktoral, saya meraih ijazah doktoral dari Istanbul University, Turki, dan selama menjalani proses pendidikan formal tentunya aktif di ragam organisasi kemahasiswaan. Di antaranya pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki tahun 2014-2015, dan tentunya di antara proses belajar dan menempuh pendidikan formal itu ada proses menjalani profesi atau pekerjaan di tenaga ahli Komisi 1 DPR RI, terus juga menjalani pendidikan informal di Konrad Adenauer Stiftung for Young Political Leaders of Asia. Itu salah satu lembaga underbow organisasi besar di Jerman yang menghimpun dan melatih pemimpin-pemimpin muda di kawasan Asia di tahun 2011-2012. Juga pernah mengikuti Klingendale Institute of International Relations di Belanda untuk studi diplomasi, komunikasi dan informasi serta pertahanan di wilayah Eropa dan perbandingannya dengan wilayah Asia. Saya juga sekarang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, yang sebelumnya juga pernah bertugas di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan beberapa pengalaman lain tentunya di bidang kemanusiaan, juga di tema demokrasi, dan tentunya di tema politik internasional yang menjadi latar akademis saya ya sebagai dokter hubungan internasional. Ya, saya lahir besar dari kedua orang tua yang punya latar kultural Jawa dan Sumatera, tentunya lebih banyak Jawanya, Jogja terutama. Tentu itu mempengaruhi pola interaksi, pola pergaulan, sekaligus juga punya latar kecintaan besar terhadap tanah air ya. Jadi warna nasionalis pasti kuat di situ. Dan selama saya kecil biasanya selalu ditekankan tema tentang bermain dan belajar gitu. Jadi sebenarnya suasana bermain saya sampai sekarang masih kental ya. Suasana ingin tetap menjaga bunker psikologis saya nyaman meskipun banyak beban baru. Jadi selalu happy, selalu fresh and young gitu, penting buat saya. Selain juga tentunya semangat
untuk siap menghadapi dinamika hidup. Jadi turun naik kondisi ekonomi atau karir itu juga harus siap. Di sisi lain juga pengalaman interaksi selama remaja, ya terlibat di banyak kegiatan, ada pecinta alam, ada kerohanian, ada juga yang tema-tema hobi, musik, olahraga. Itu juga tentunya merawat apa yang biasanya oleh keluarga kami terus dihidupkan, yaitu biasa untuk merawat keragaman persahabatan dengan latar yang berbeda-beda begitu. Jadi sebenarnya melanjutkan apa yang jadi tradisi di keluarga. Iya, sejarahnya ya sejak kecil memang seperti sebagian anak kecil ya, suka dengan action figures gitu, tokoh-tokoh pahlawan, terus juga dengan imajinasi yang sifatnya futuristik. Tapi sebenarnya nih umumnya anak kecil biasanya tahu ya, di sini ada Lego, di sini ada Gundam ya. Sebenarnya kalau dulu kita biasa baca komik begitu ya, Marvel, DC Comics tuh biasa lah. Kalau basket, selain suka basketnya, biasa kita koleksi kartu basket, kartu bola, biasa seperti itu ya. Sebenarnya lebih ke hobi biasa aja, enggak. Cuma memang kalau ada keponakan yang suka, biasa kita bagi gitu. Nggak pernah terlalu posesif ke barang-barang. Ini yang kita bawa beberapa aja. Nah, biar kalau ada waktu jeda saya tetap rileks begitu. Karena tugas-tugas negara kan belum tentu saya terbiasa. Jadi selalu menjaga hal-hal yang kita bisa nyaman gitu. Kalau ini ya Gundam ukuran agak besar ya, mungkin di Indonesia agak susah yang ukuran segini. Tapi mungkin kalau yang kolektor atau komunitas penyuka Gundam pasti tahu tuh cara-cara belinya. Tapi waktu itu kita dapat kesempatan ke Jepang, kita beli yang ini. Kalau ini pasti di Indonesia belinya biasa ya. Ada juga yang lain taruh di rumah. Ini buat bikin relax saja. Ya. Ini kalau ini Tokyo ya, miniatur arsitektur Tokyo, Lego. Ya, salah satu kota yang menarik lah ya di antara beberapa negara atau sekitar 20-an negara yang pernah saya kunjungi. Tokyo mungkin berkesan salah satunya karena di sana ada Gundam juga. Ya sebenarnya tidak pernah ada bayangan dulu bisa kuliah di luar negeri, bahkan untuk S2 sekalipun. Dulu saya sempat daftar kuliah S2 di dalam negeri, ya sempat terdaftar dan lulus menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Tapi waktu itu memang mungkin bukan beasiswa. Kalau di dalam negeri agak susah beasiswa waktu itu ya, di zaman saya menempuh. Terus kemudian ternyata peluang itu ini cut begini. Saya cari angle yang enak. Nah udah ya. Okay. Ya jadi untuk kuliah sebenarnya baik S2 maupun S3 itu beasiswa dua-duanya. S2 saya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, itu tentu
salah satu kampus terbaik ya di Asia. Saya beruntung dapat beasiswa di sana. Dan beasiswa itu tentunya untuk kondisi saya waktu itu yang baru lulus S1 itu sangat membantu. Sempat kita dapat pengalaman menarik setelah lulus, justru karena hasil menabung kita juga bisa berangkat haji. Jadi ada tambahan untuk berangkat haji dari beasiswa itu. Ya, pelajaran berharga ya, bahwa bagi kita yang punya cita-cita haji atau mungkin umroh, yang biasanya tuh orang Indonesia hampir semuanya punya cita-cita itu, bisa nabung dari beasiswa. Yang kedua, waktu kuliah di Turki, di Istanbul, kita juga dapat beasiswa, dan itu sebenarnya sangat meringankan untuk kita belajar tentang Eurasia ya, Eropa sekaligus Asia. Itu salah satu negara yang sangat unik, perpaduannya sangat banyak. Jadi saya belajar banyak dari Turki, bukan dari ruang kelasnya sebenarnya, tapi dari proses kehidupannya. Misalnya kebiasaan orang Turki untuk sangat menghormati tamu, terus sangat menyayangi binatang, selain juga kelihayan dan kepiawaian pengelolaan negara di era pada saat saya di sana ya, oleh Adalet ve Kalkınma Partisi, itu yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan misalnya. Itu juga banyak pelajaran. Jadi ya banyak hal lah yang saya dapat dari pelajaran di ruang kelas maupun di luar kelas. Jangan lupa subscribe ya.